Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat cendekia langit, jumpa lagi. Kali ini saya mau mengulas tentang informasi yang beberapa minggu terakhir sempat menghebohkan karena ada yang menyatakan atau mempertanyakan apakah CPNS 2021 tetap dilaksanakan atau dibatalkan. Oke, saya akan mengulas informasi ini dari berbagai media online. Yang pertama itu dari kompas.com pada tanggal 19 November 2020. Headline-nya, Menpan RB akan tekan jumlah penerimaan CPNS 2021 agar tata kelola pemerintah efisien. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada pernyataan dari Menpan RB, Bapak Cahyokumolo, menyatakan bahwa akan ingin menekan jumlah penerimaan CPNS 2021 sebab menurut Cahyo, perkembangan teknologi informasi saat ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan praktis. Nah, pernyataan ini disampaikan pada hari Kamis tanggal 19 November 2020. Nah, ada pernyataan lanjutannya, kebutuhan kementerian atau lembaga daerah mengenai ASN kami tekankan sesuai kebutuhan. Jadi kalau pensiun 10 tidak harus menerima ASN 10. Kalau memang harus 2, harus 1, malah karena dengan sistem e-government ini akan bisa mempraktiskan tata kelola pemerintahan. Jadi intinya Menpan RB Bapak Cahyokumolo itu ingin membuat tata kelola pemerintahan yang lebih efisien untuk kedepannya. Karena sekarang mungkin sudah banyak yang sistem online, jadi tidak perlu perekrutan banyak tenaga CPNS. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Ini beritanya, ya yang terakhir di paragraf berikutnya, terlebih lagi dengan adanya era kenormalan baru di mana banyak bidang pekerjaan yang pada kenyataannya tidak memerlukan begitu banyak pegawai. Jadi mungkin karena era COVID ini ternyata bisa lebih efisien karena semuanya yang tadinya pelayanan bisa dilakukan secara offline, tapi ternyata bisa diefisienkan dengan pelayanan secara online. Nah, terus kita lanjut ke berita berikutnya nih, headline-nya lumayan ini ya, menggegerkan. Seleksi CPNS 2021 batal dibuka. Ini penjelasan Menpan RB. Nah, pada sekitar tanggal 22-23 itu mulai heboh, banyak yang nanya, benar nggak sih ya dibatalkan? Katanya tetap jadi, tapi kok ada isu dibatalkan? Nah, ini beritanya tanggal 22 November di harian pikiranrakyat.com. Oke, kita baca ya. Seleksi CPNS 2021 nampaknya tidak akan dibuka setelah pemerintah menyatakan tidak akan mengangkat pegawai baru sampai 2023. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Kemenpan RB yang menyatakan CPNS 2019 adalah seleksi yang terakhir. Pemerintah nantinya akan menetapkan model birokrasi 2020 sampai 2024 mengarah pada transformasi digital serta manajemen aparatur sipil negara akan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Nah, karena mungkin kita era pandemi COVID-19 ini ada adaptasi kebiasaan baru atau new normal, maka seperti berita sebelumnya, Menpan RB itu ingin melakukan efisiensi dalam penerimaan pegawai atau CPNS. Pernyataan berikutnya, Pan RB tidak akan mengangkat pegawai lagi sampai 2-3 tahun. Karena dengan sistem kerja di rumah, dengan sistem kerja di kantor, dengan berbagi inovasi-inovasi, dengan berbagai teknologi-teknologi informasi yang ada, kementerian ini akan membangun sistem yang lebih terencana dan lebih taktis, kata Menpan RB Cahyokumolo dalam rapat koordinasi nasional lembaga pengadaan barang dan jasa tahun 2020. Nah, menurut
pemahaman saya di sini, pernyataan ini maksudnya yang tidak mengangkat pegawai lagi 2-3 tahun ke depan itu adalah PAN-RB ya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Karena di sini tidak disebutkan bahwa akan ditiadakan semua pengangkatan pegawai. Jadi tidak dibatalkan. Yang tidak menerima pegawai itu adalah Kemenpan-RB. Sementara kementerian yang lain sepertinya tetap menerima pegawai. Lanjut, menurut Cahyo, hal ini dikarenakan pandemi yang telah memaksa perubahan dan arah birokrasi 2020 sampai 2024. Baginya, pemerintah ingin melakukan otomatisasi proses pelayanan publik pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga nantinya dapat mengatur sistem kerja yang lebih fleksibel dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih efektif, efisien, namun tetap produktif. Demi mewujudkan hal tersebut, Kemenpan-RB terus menggodok kualitas sumber daya manusia ASN yang dimiliki pemerintah. Nah, pernyataan ini sama dengan berita yang di Kompas di tanggal 19 November bahwa Menpan-RB ingin melakukan atau mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan tetap produktif. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini penting. Meski begitu, pemerintah akan memprioritaskan seleksi CPNS 2021 untuk tenaga guru dan kesehatan. Ia menerangkan bahwa hal tersebut telah dibicarakan dalam rapat yang digelar dengan sejumlah kementerian. Kutipan pernyataannya, insya Allah SDM ASN berkualitas akan bisa kami persiapkan di tahun depan, termasuk pengadaan tenaga guru 1.260 tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, dan perawat, termasuk tenaga-tenaga penyuluh. Itu juga tahun depan akan bisa kami alokasikan untuk rekrutmen jabatan-jabatan yang ada di kementerian, lembaga, dan Pemda. Nah, sampai di sini udah jelas ya bahwa headline tadi hanya menyampaikan berita yang hit saja, tetapi di isinya menjelaskan bahwa ternyata tetap akan diadakan seleksi CPNS 2021 dengan formasi-formasi yang diprioritaskan. Wow, luar biasa ya, 1 juta guru, 260 tenaga kesehatan, 260 ini nggak tahu ya 260 apa ya maksudnya. Tapi yang jelas artinya tetap masih dilaksanakan. Dan Cahyo mengungkapkan bahwa tenaga guru, perawat, bidan, dan dokter baik di puskesmas pembantu atau rumah sakit rujukan sangat minim untuk saat ini. Bahkan ASN bidang administrasi saat ini juga ada yang menjadi guru atau penyuluh kesehatan. Nah, berarti untuk di 2021 itu akan ada beberapa formasi yang diprioritaskan. Salah satunya guru dan tenaga medis. Oke, terus yang ini sama ya beritanya, kalau ada pegawai yang pensiun 100 orang maka tidak harus melakukan penambahan 100 orang. Tidak harus dengan jumlah yang sama, bisa 50, bisa juga tidak mengajukan seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB, kata Cahyo. Jadi sepertinya di 2021 itu yang tidak mengajukan formasi CPNS-nya itu adalah Kementerian Keuangan dan Kementerian Pan-RB. Artinya ada harapan ya buat teman-teman para pejuang NIP yang masih belum lolos di CPNS 2019. Silahkan mempersiapkan diri untuk mencoba lagi penerimaan CPNS 2021. Oke, kita lanjut ke berita di portal lainnya, pikiranrakyat.com, Jurnal Garut. Ini tanggal 28 November 2020. Jadi selaras dengan berita yang tadi, berita sebelumnya bahwa CPNS 2021 formasi guru 1 juta. Inilah formasi lain yang akan dibuka. Wow, banyak banget ya 1 juta guru. Oke.
Kabar baik untuk Anda yang mengincar formasi guru, CPNS 2021 siap menyediakan kuota 1 juta orang. Hanya formasi guru? Tentu tidak. Inilah formasi yang lain siap dibuka di CPNS 2021. Menyatakan, oke. Nah, Cahyokumolo juga memberikan bocoran terkait formasi yang akan dibuka. 1. Guru. 2. Bidan. 3. Perawat. 4. Dokter. 5. Penyuluh pertanian. 6. Penyuluh KB. 7. Penyuluh PU. Nah, yang paling besar kayaknya nih guru nih, yang punya peluang cukup besar. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Cahyokumolo berujar bahwa kebutuhan akan PNS sektor di atas sangat dibutuhkan untuk membantu penanganan virus corona atau COVID-19. Tahun depan kita sudah sepakati untuk adanya pengadaan 1 juta guru, penyuluh pertanian, penyuluh KB, penyuluh PU, dan semuanya harus ada. Ucap Cahyokumolo dikutip Antara. Kita akan menambah perawat, bidan, dokter umum, penyuluh pertanian, dan perairan. Ini penting sebab soal stunting yang masih sangat tinggi. Oke, Cahyokumolo beralasan bahwa ASN harus bisa beradaptasi membantu pemerintah di masa pandemi. Wow. Oke. Cahyo juga bicara kapan seleksi pendaftaran CPNS 2021 bakal dimulai. Dia membocorkan untuk jadwal seleksi CPNS 2021 akan berbeda dibanding 3 periode seleksi CPNS sebelumnya. Tahun anggaran 2017, 18, 2019. Biasanya untuk seleksi dilakukan di akhir tahun. Kita lanjut ke halaman ketiga. Akan tetapi, rencana jadwal seleksi CPNS 2021 akan dibuka awal tahun 2021. Sekitar bulan Maret akan kita buka jadwal seleksi CPNS 2021, ujar Cahyokumolo hari Rabu tanggal 4 November 2020. Nah, ini berbeda memang biasanya penerimaan seleksi CPNS itu pertengahan atau menuju akhir tahun. Nah, khusus untuk 2021 ini sudah mulai dibuka di bulan Maret. Wow, waktunya kurang lebih sekitar 3 bulan atau 4 bulan lagi ya buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri. Alangkah baiknya persiapkan dirinya dari sekarang. Jangan sampai mepet-mepet bulan Maret baru mau belajar. Karena seleksinya dipercepat. Ya, jadi walaupun belum ada rincian lengkapnya, tapi ini masih dikoordinasikan dengan instansi atau lembaga hingga pemerintah daerah atau Pemda. Jadi fix nih, tetap dilaksanakan CPNS 2021 ya, tidak jadi dibatalkan. Hanya saja yang tidak menerima CPNS 2021 itu adalah Menpan RB dan Kementerian Keuangan, kalau nggak salah ya. Oke, berita terakhir. Kabar gembira, CPNS 2021 segera dibuka. Berikut informasi tahap pendaftaran hingga syarat wajib. Berita ini tanggal 30 November tahun 2020. Ya, berita hari ini. Oke, seperti dilansir dari Jurnal Garut Senin 30 November 2020, berikut tahap pendaftaran CPNS yang dikutip dari laman BKN merujuk pada seleksi CPNS 2019. Yang pertama, pengumuman pembukaan penerimaan CPNS, terus yang kedua, pendaftaran CPNS, yang ketiga, seleksi administrasi, terus yang keempat, seleksi kompetensi dasar atau SKD, yang kelima seleksi kompetensi bidang atau SKB, 6 pengumuman kelulusan, 7 pemberkasan. Masih sama ya, cuman mungkin waktunya lebih dipercepat, jadi sekitar bulan Maret. Oke, terus syarat-syarat yang mesti dipersiapkan, sudah jelas ya, WNI tandanya memiliki KTP, kartu tanda penduduk. Kalau bisa yang terbaru. Ya, kalau misalnya KTP-nya belum diurus atau belum selesai, mending sudah dipersiapkan dari sekarang. Oke, terus syarat yang kedua itu usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar. Ya, bisa juga disesuaikan dengan instansi yang dituju.
Yang ketiga, tidak pernah terlibat tindak pidana dan kejahatan yang membuat orang tersebut dipenjara atas putusan hukum. Terus yang keempat, tidak sedang menjabat sebagai PNS, CPNS, TNI, atau Polri. Terus syarat yang kelima, tidak pernah di PHK atau diberhentikan secara hormat atas permintaan sendiri atau secara tidak hormat sebagai PNS, ASN, TNI, Polri, atau pegawai swasta. Dan yang keenam, tidak terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik. Wah, ini penting juga ya buat teman-teman yang ingin tetap mencoba CPNS 2021, sebaiknya tidak terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik. Terus yang ketujuh, memiliki kualifikasi dan latar pendidikan yang sesuai dengan formasi yang dipilih, sudah pasti. 8, sehat jasmani dan rohani. 9, siap ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Terus yang ke-10, persyaratan lain ditentukan dan disesuaikan dengan formasi yang dibutuhkan. Berarti sesuai dengan kementerian atau satker teman-teman yang akan teman-teman pilih nanti. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 3. Ya, ini juga pernyataan kapan akan dilakukan ya. Sekitar bulan Maret akan kita buka. Nah, terus untuk kuota masih belum dibocorkan. Terus karena CPNS lalu, hal ini karena pihaknya masih akan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga hingga pemerintah daerah. Belum, karena CPNS 2019 lalu juga masih banyak formasi kosong. Dan kami juga menghimbau supaya tidak asal rekrut dan harus sesuai kompetensinya. Papar Cahyo. Wow. Jadi karena 2019 kemarin juga masih CPNS anggaran 2019 juga masih banyak formasi yang kosong, juga makanya sedang dipersiapkan untuk CPNS 2021-nya formasi-formasi yang akan dibuat oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, atau satuan kerja masing-masing ya. Jadi fix nih, mudah-mudahan tidak meleset, jadwalnya tetap bulan Maret. Nah, teman-teman bagi yang ingin menyiapkan dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, yang bagi pejuang NIP yang masih belum berhasil di seleksi CPNS 2019, nih kami dari Cendekia Langit membuka kelas, ya kelas BCL namanya, Bimbingan Cendekia Langit, khusus untuk SKD CPNS 2021. Nah, persiapan teman-teman untuk belajar menghadapi soal-soal SKD nanti. Nah, soal-soal SKD nanti itu masih sama kurang lebih ya gambarannya. Ada TIU, ada TWK, ada TKP. Nah, itu kan kita harus belajar lagi, harus punya trik-trik bagaimana mengerjakannya dengan cepat dan benar, dengan tepat juga. Nah, kami membuka kelas ya untuk persiapan SKD ini yang akan dimulai pada bulan Januari ya. Kelasnya kita akan mulai belajar pada bulan Januari itu via Zoom ya, dan ini terbatas hanya 100 orang peserta saja, dan akan dilaksanakan bimbingan eksklusif dengan 10 kali pertemuan, 4 kali TIU, 4 kali membahas TWK, 2 kali akan membahas soal-soal TKP. Nah, per pertemuannya itu 120 menit. Dan nanti akan dibimbing langsung oleh tentor-tentor yang berpengalaman untuk mengajarkan trik dan tips mengerjakan SKD CPNS 2021. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendaftar, masih ada kuota, masih ada slot beberapa lagi, silahkan nanti akan kami cantumkan linknya di deskripsi video ini. Saya rasa cukup informasi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga tetap sehat selalu dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Cendekia Langit supaya kami lebih semangat lagi memberikan informasi-informasi terkait CPNS di 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.